Salah satu hal yang surprise buat saya adalah adanya layanan di hari Sabtu. Tentu saja kalau ngurus sendiri itu kita tahu prosesnya, tahu seperti apa, prosedurnya seperti apa, dan kita jadi tahu seperti apa layanan yang sekarang ini telah dilakukan. Hari Sabtu itu membuka layanan. Nah, oleh karena itu saya pikir hari Sabtu adalah hari yang tepat untuk bisa mengurus ini, sehingga bisa mengurangi waktu untuk tidak melakukan pada hari kerja, karena itu akan bisa mengganggu pekerjaan saya. Ya, karena hari biasa gitu kan, hari jam kerja, karena saya sibuk, kemungkinan itu kepengurusannya juga agak padat gitu kan. Karena hari Sabtu ada pekerjaan tambahan dari BPN. Alhamdulillah saya ikut hari Sabtu untuk kepengurusan Royal Certificate. Alhamdulillah cepat banget, cuma 50 menit udah selesai. Change is the law of life. Perubahan adalah keniscayaan. Kami sadar betul, dunia telah berubah. Ia berjalan begitu cepat. Lamban bukan menjadi sebuah alasan. Dinamika masyarakat yang terjadi saat ini menuntut pelayanan publik untuk lebih cepat dan mudah. Reformasi birokrasi pun perlu dilakukan demi terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan urusan pertanahan dan tata ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional terus melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan semangat lebih cepat, menembus ruang, jarak, dan waktu, Kementerian ATR BPN bertekad selalu ada untuk masyarakat melalui program pelayanan Tanah Akhir Pekan atau pelataran. Mengingat kondisi sosial masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengajukan pelayanan pertanahan sesuai jam kerja kantor pertanahan, pelayanan pertanahan Sabtu Minggu menjadi salah satu solusi yang memberikan keleluasan waktu kepada masyarakat untuk mengurus sendiri tanahnya. Memperjelas kepastian jangka waktu dan biaya pelayanan melalui loket prioritas, sehingga dapat terwujud kualitas pelayanan pertanahan yang prima kepada masyarakat. Saat ini, seluruh kantor pertanahan yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan seluruh kantor pertanahan dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan, siap untuk memberikan layanan publiknya dengan membuka kantor pada setiap hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang waktu setempat. Dengan adanya pelayanan pertanahan Sabtu Minggu, diharapkan dapat mencegah praktik calo atau mafia tanah dalam kepengurusan tanah. Selain itu, pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, dunia digital bukan lagi sebuah kebutuhan, namun sudah menjadi keniscayaan. Kementerian ATR BPN pun turut mengimplementasikan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui hotline pengaduan masyarakat. Hotline pengaduan masyarakat yang dibangun berkolaborasi dengan PT Telkom ini merupakan sistem pengelolaan pengaduan berbasis WhatsApp yang responsif dan cepat, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Dengan adanya hotline pengaduan masyarakat ini, diharapkan publik lebih mudah menjangkau layanan pengaduan masyarakat serta tanggapan terhadap pengaduan dapat disampaikan lebih cepat kepada masyarakat. Karena Kementerian ATR BPN melayani profesional dan terpercaya. Jakarta Selatan merupakan kota dengan potensi perdagangan dan pariwisata yang lengkap, sehingga nilai BPHTB dan nilai hak tanggungan permodalannya tinggi. Dan dengan diadakannya pelayanan pertanahan akhir pekan atau pelataran, dapat menambah pemasukan negara lewat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dengan demikian, pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Jakarta Selatan sudah melaksanakan pelayanan prima sebagai kategori Smart ASN. Untuk poin Mother Nature atau lingkungan sekitar, dari dalam video tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai kantor pertanahan Jakarta Selatan sangat memahami kondisi masyarakat yang ada di lingkungan kantor pertanahan Jakarta Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pelayanan pertanahan pada akhir pekan, sehingga memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dalam mengajukan pelayanan pertanahan pada hari kerja dapat dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui hotline pengaduan, dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan melalui aplikasi WhatsApp,
sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi yang akurat di mana saja dan kapan saja. Dari segi atau orang, sumber daya manusia yang ada di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan sudah cukup mumpuni dan berkompeten, sehingga setiap infrastruktur yang dimiliki oleh kantor pertanahan dapat dioperasikan dengan maksimal demi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dapat ditunjukkan dengan testimoni dari masyarakat dan pelayanan yang dibuka pada hari Sabtu. Hal ini sesuai dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan secara keseluruhan, para pegawai juga sudah melakukan tugas sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Dari sisi Smart ASN, para pegawai kantor pertanahan Jakarta Selatan sudah beradaptasi dengan adanya transformasi digital yang diterapkan pada kantor pertanahan tersebut. Dalam video best practice yang kami diskusikan tadi, Kementerian ATR BPN telah meluncurkan layanan kepertanahan akhir pekan dan juga layanan hotline pengaduan terpadu. Pada sisi materials, dalam analisis wishbone, Kementerian ATR BPN telah menyediakan peralatan yang menunjang pelayanan yang semakin prima, dengan menyediakan nomor hotline pengaduan terpadu, juga mendukung terbentuknya pelayanan publik yang semakin baik. Dalam sisi manajemen ASN, pelayanan akhir pekan dan juga pembangunan hotline pengaduan sebagai perwujudan nilai-nilai dasar ASN dan juga cerminan dari nilai-nilai Kementerian ATR BPN yang melayani profesional dan terpercaya. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Sebab dinamika masyarakat yang terjadi saat ini menuntut pelayanan publik untuk lebih cepat, akurat, dan efisien. Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menerapkan best practice dari segi mesin, yaitu adanya pelayanan kantor pertanahan yang modern. Salah satunya dengan adanya layanan hotline pengaduan masyarakat. Implementasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui WhatsApp. Layanan hotline tersebut merupakan sistem pengelolaan pengaduan yang responsif dan cepat. Kemudahan dalam menjangkau layanan pengaduan sejalan dengan manajemen ASN dan Smart ASN, yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya layanan hotline pengaduan masyarakat, diharapkan publik lebih mudah menjangkau layanan pengaduan serta mendapatkan tanggapan pengaduan yang lebih cepat, sehingga dapat memberikan informasi kepada masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Pertanahan Kota Jakarta Selatan merupakan salah satu contoh best practice di instansi Kementerian ATR BPN. Metode yang digunakan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program pelayanan pertanahan akhir pekan atau pelataran, di mana pelayanan pertanahan diadakan pada hari Sabtu dan Minggu. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang sibuk pada hari kerja. Selain itu, di era perkembangan teknologi 4.0, Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan bersama dengan Kementerian ATR BPN membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp. Layanan pengaduan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat menjangkau layanan pengaduan kapan saja dan di mana saja. Kepolisian menetapkan 30 orang tersangka dalam kasus mafia tanah, termasuk diantaranya menjerat aparatur sipil negara Badan Pertanahan Nasional. Dari 30 tersangka, 25 orang tersangka telah ditahan polisi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran mengatakan penyalahgunaan akun BPN RI dan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL menjadi modus baru dalam kasus mafia tanah. Polisi menyebut terdapat 12 korban dari 10 laporan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Bahkan ada mantan pejabat BPN yang juga akunnya dipalsukan. Ini mungkin menjadi bahan ke depan agar ini tidak terjadi. Dari 30 tersangka mafia tanah yang ditetapkan, 13 orang merupakan pegawai BPN yang terdiri dari 7 ASN dan 6 pegawai tidak tetap di Kementerian ATR BPN.
Dari laporan sementara, lokasi kasus yang melibatkan mafia tanah berada di sekitar Jabodetabek, seperti di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Cilincing, Jakarta Utara, dan Babelan, Bekasi. Terkait oknum ASN di Kementerian ATR BPN, Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto menegaskan akan mencopot oknum BPN yang terlibat kasus mafia tanah. Fungsi kontrol itu mutlak. Oleh sebab itu, Irjen Kementerian ATR BPN, saya perintahkan untuk terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Polisi menyebut target pemalsuan dokumen sertifikat umumnya tanah atau gedung yang tidak berpenghuni atau tidak ada plang nama pemiliknya. Hal ini menjadikan kelompok mafia tanah leluasa membuat surat-surat palsu dan mengagungkannya ke bank. Target-targetnya ini perlu diwaspadai, hadirin sekalian. Biasanya adalah lahan-lahan kosong yang tidak dijaga dan tidak dipasang plang. Dari berapa modus operandi, berapa LP, tanah-tanah kosong, aset pemerintah maupun masyarakat maupun perusahaan yang tidak dijaga, tidak dipasang plang, tiba-tiba nanti di profiling oleh kelompok ini, kemudian dicari alas haknya, kemudian dicari pembanding, dipalsu, timbul sertifikat baru. Dalam konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Senin lalu, hadir juga para korban mafia tanah, salah satunya selebritas Nirina Zubir. Saat ini, polisi masih mencari korban-korban lain yang belum mengetahui bahwa haknya telah diambil oleh oknum-oknum mafia tanah. Tim Liputan Kompas TV. ASN yang setiap bulannya telah menerima penghasilan berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sudah diatur undang-undang, oknum ASN yang terlibat seharusnya memiliki integritas dalam bekerja. Dari kasus tersebut, 7 ASN yang terlibat sudah melanggar fungsi ASN sebagai pelayan publik dan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Hal tersebut juga tidak mencerminkan nilai-nilai berakhlak dan tidak memahami tentang manajemen ASN serta smart ASN. Dari segi mother nature atau lingkungan, pada video tersebut dapat dilihat bahwa oknum pegawai BPN tersebut tidak menerapkan core value ASN, yaitu loyal, yang mana akibat dari tindakan tersebut telah membuat nama baik instansi dan pegawai BPN di pandangan masyarakat menjadi buruk. Seperti yang kita tahu, seharusnya program PTSL ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat, namun malah dijadikan sebagai ladang untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang melanggar hukum. Dari segi atau orang, oknum pegawai BPN yang tertangkap dalam kasus jaringan mafia tanah tersebut terdiri dari 13 pegawai BPN, 7 ASN, dan 6 pegawai tidak tetap. Hal tersebut merupakan contoh buruk dalam penerapan manajemen ASN. Pelayanan yang seharusnya diberikan secara prima harus dikotori dengan adanya kasus mafia tanah tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik, karena tidak memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas, dan tidak sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN, sehingga mencoreng martabat dan kehormatan ASN. Pada video bad practice yang kami dapatkan, terdapat contoh buruk perilaku sebagai ASN yang amat sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar sebagai ASN. Pada saat ini, Kementerian ATR BPN sedang melaksanakan program strategis nasional yaitu PTSL, namun di sisi lain terdapat pegawai dari internal yang mencederai perjuangan tersebut. Dalam sisi material, pegawai yang seharusnya melakukan pelayanan dengan mengumpulkan data yuridis yang dibutuhkan sebagai dasar dalam mendapatkan kepastian hukum atas tanah, tetapi disalahgunakan bahkan dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab seperti di video tersebut. Dalam sisi manajemen ASN, tindakan perilaku yang dilakukan oleh oknum pegawai yang menyalahgunakan wewenang bukan lagi tidak mencerminkan nilai-nilai ASN, tetapi juga sudah melakukan tindakan melanggar hukum yang sudah tentu akan mendapatkan sanksi disiplin bahkan pemecatan.
Adanya kasus mafia tanah yang terjadi merupakan contoh dari bad practice yang ada di lingkungan instansi kantor pertanahan. Kemudahan dari bidang teknologi informasi yang harusnya memudahkan pekerjaan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini dari segi mesin, yaitu adanya penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Sistem aplikasi KKP sendiri merupakan sistem yang krusial bagi kantor pertanahan, sebab proses pencatatan, pengecekan, dan berbagai aktivitas pertanahan lainnya dilakukan menggunakan aplikasi KKP. Dari kasus tadi disebutkan bahwa ada akun dari pegawai yang sudah pensiun yang dimanfaatkan, menunjukkan masih adanya celah dalam sistem kita, sehingga sistem tersebut perlu untuk diperkuat atau diperketat penggunaannya. Kasus mafia tanah merupakan salah satu contoh bad practice yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Metode yang digunakan yakni mafia tanah mengincar lahan kosong dan gedung yang terbengkalai dan tidak terpasang plang sebagai sasaran. Jaringan mafia tanah di Jabodetabek yang memasukkan sertifikat tanah dan mengagunkannya ke bank melakukan pelanggaran hukum juga tidak mewujudkan manajemen ASN yang baik. Terlebih pelakunya adalah 7 orang ASN dan 6 orang pegawai tidak tetap di BPN.